Mau kira-kira cerita dari awal runtutannya atau intinya aja? Oke. Jadi awal bisa interaksi sama Aldi Maldini itu dari tahun 2023, dia nge-replay story gua sampai akhirnya alhamdulillahnya dikasih kesempatan buat jadi arrangernya TBA Demam Munyunyu di lain event berjalan terus. Kemudian di tahun 2024 alhamdulillahnya lagi dikasih kesempatan buat jadi arrangernya live performance-nya Bang Aldi Maldini. Itu berketepatan di hari ulang tahunnya dia, kebetulan. Nah, jadi udah masuk ke budgeting harga, itu dari saya mengajukan budget segini, sampai akhirnya Bang Aldi Maldini minta kurangin budget karena beliau bilang untuk hari spesial ulang tahunnya dia. Itu sekitaran akhirnya 50%. Total kerugian yang saya dapat berarti 50% dari harga budget asli saya. Lebih seperti itu. Sampai akhirnya udah selesai ngaransemen, udah mulai masuk ke invoice. Udah ngirim invoice dan udah di follow up juga. Awalnya direspon sampai akhirnya saya follow up lagi. Itu belum ada respon sampai kemarin sampai sekarang ya. Untuk yang tahun 2024 waktu itu ya, itu ada total 4 lagu. Selagunya itu 1.500.000. Harga di 2024 1.500.000 untuk selagu. Jadi total dia ada 4 lagu jadi 6 juta. Jadi karena dikurangi diskon 50%, akhirnya 3 juta. Harga deal fixnya 3 juta. Oke, Kak, mungkin hingga pada saat Kakak menegur atau menagih Kak Aldi, mungkin respon dari Kak Aldinya sendiri mungkin seperti apa sih Kak pada saat itu Kak? Respon Aldi yang pertama itu sebentar ya Dek, ini masih belum cair katanya kayak gitu. Kemudian nyoba follow up lagi, katanya ternyata yang belum cair bukan hanya saya, tapi yang di event itu ternyata katanya belum cair. Terus sampai gua follow up lagi, ternyata sampai sekarang juga belum cair. Oke, ternyata sempat memaklumi karena mungkin Bang Aldi lagi sibuk dengan jadwal TBA, jadi kayak ya memaklumi. Iya benar, langsung ke Aldi Maldini. Dari awal kenal Bang Aldi, dari TBA kan, dari orderan TBA, itu sebenarnya saya sangat salut karena itu prosesi untuk eventnya itu berjalan semua dengan lancar. Jadi salah satu hal yang bisa bikin gue percaya lagi sama Aldi Maldini itu karena emang payment di awal itu sempat lunas untuk Demam Munyunyu, bukan untuk live performance Aldi Maldini sendiri. Sampai akhirnya tersebar kayak gini, kalau bukan karena fansnya juga, sebenarnya kan tujuan saya untuk speak up di Instagram itu karena emang fans-fansnya. Jadi akhirnya ya istilahnya sosial media kan tempat untuk curhat sebenarnya kan. Jadi akhirnya ngelihat kayak gitu, itu kan namanya juga kelalaian, bisa juga khilaf. Ya sesuai dengan klarifikasi Bang Aldi, jadi kayak ya tetap seharusnya bertanggung jawab dan semoganya nggak terjadi makan korban lagi kayak gini. Bisa diselesaikan dengan baik. Barusan saja setelah video itu muncul itu kan kemarin malam ya, hari ini tepatnya kurang lebih mungkin jam 10-an, dan lupa itu
Bang Aldi ngechat secara personal di Instagram. Akhirnya ngechat secara personal di Instagram. Ya, saya sendiri memaafkan. Ya, dari buat jadikan pengalamannya Bang Aldi dan pengalaman gue juga. Ya karena memang saya sebenarnya kan juga singer dari Surabaya, saya juga arranger lagu, jadi proses awal saya cemplung di industri musik Indonesia menurut saya pertama kali saya anggap itu ketika saya bisa join dengan grup TBA, itu saya anggapnya. Jadi sebenarnya mungkin bisa dibilang apesnya kali ya, apesnya bukan di TBA-nya tapi di Bang Aldinya. Jadi kayak ya merasa kecewa lah sebagai fans beratnya Bang Aldi Maldini, sebagai fansnya TBA juga sebenarnya kayak merasa kecewa sebenarnya. Bisa jadi batu loncatan buat karir juga. Oh, belum ada untuk ketemu secara langsung ya, karena saya sendiri kan domisili Surabaya, Bang Aldi kan ada di Jakarta, jadi belum ada sampai ketemu secara langsung. Kalau secara opini pribadi, saya ngelihatnya ada tulusnya. Jadi kayak ya jadikan momen ini tuh sebagai pembelajaran ya. Itu tadilah sebenarnya kayak kalau ngelihat klarifikasi Bang Aldi ya sebenarnya juga saya maafin sebenarnya. Manusia kan juga namanya bukan makhluk sempurna ya. Jadi ada kelalaian juga. Jadi sangat diwajarkan. Boleh saya baca? Boleh. Saya nggak salah info. Ya. Sebentar ya. Oke, Kak. Tepatnya jam 12:23. Siang Ilham, sebelumnya saya pribadi minta maaf sudah buat Ilham kecewa. Semoga Ilham masih mau maafin Aldi. Kalau boleh Ilham, kirim rekening lagi ya. Boleh buat supaya ditransfer oleh manajemen. Ya kembali lagi buat Bang Aldi, jadikan ini pembelajaran, jangan berhenti untuk berkarya karena salah satu ekspresi diri seorang musisi ya gimana lagi kalau bukan berkarya.